Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minci akan bawain alur cerita film yang berjudul Free Guy. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kota bernama Free City. Seorang pria bernama Guy baru saja terbangun dari tidurnya. Seperti biasa, setelah menyapa ikan kesayangannya, Guy pun mengambil baju di lemarinya yang semua bajunya berwarna biru. Kemudian Guy pun sarapan dan pergi berangkat kerja. Tidak lupa, sebelum bekerja, Guy selalu membeli segelas kopi latte favoritnya. Don't have a good day. Have a great day. Kemudian dia pun lanjut berjalan menuju bank tempat ia bekerja bersama dengan sahabatnya yang bernama Buddy. Oh, Mondays, am I right, Joe? You said it, guys. Sesampainya di bank, Guy pun bekerja seperti biasa. Tiba-tiba terjadi perampokan di bank dan semua orang pun panik menyelamatkan diri. Namun anehnya, Guy dan Buddy nampak biasa-biasa saja. Sambil tiarap, Guy malah membicarakan tipe wanita idealnya kepada Buddy. It's a fantasy. Rotten, and real. Di waktu yang bersamaan, seorang wanita bernama Molotov Girl nampak sedang bertransaksi dengan seorang pria bertopeng untuk mencari informasi level rahasia. Di perjalanan pulang, secara tidak sengaja, Guy bertemu dengan Molotov Girl dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Molotov Girl adalah sosok gadis impian Guy selama ini. Buddy pun langsung menyadarkan Guy bahwa wanita itu memakai kacamata dan berbeda dari mereka. Tetapi Guy nampaknya tidak mempedulikan perkataan Buddy dan terus mengikuti wanita tersebut. Dan tiba-tiba... Free City ternyata adalah sebuah game dan Molotov Girl merupakan karakter yang dimainkan oleh seorang wanita bernama Millie. Yes, we usually don't put the chairs on the tables once. Setelah selesai bermain, Millie melihat iklan game Free City 2 yang sebentar lagi akan rilis. And the evidence that I need is in the game, so I had my codes. Keesokan paginya, Guy pun kembali terbangun dan melakukan aktivitasnya seperti biasa. Saat mampir ke coffee shop, tiba-tiba Guy ingin membeli segelas cappuccino. Dan semua orang di sana pun langsung melihat Guy dengan tatapan aneh. Karena sebenarnya Guy dan yang lainnya adalah karakter NPC yang telah diprogram untuk melakukan hal yang sama setiap harinya. Akhirnya Guy pun tetap memesan kopi latte dan pergi dari sana. Tetapi setelah mendengar perkataan Guy, sang barista pun menjadi penasaran dan menatap gelas cappuccino yang ada di sana. Cappuccino. Di dalam bank, perampokan pun kembali terjadi. Guy dan Buddy pun kembali tiarap seperti biasa. Tetapi kali ini Guy melihat Molotov Girl yang melintas di depan bank dan berniat untuk mengejarnya. That's what the sunglasses people. Maybe I'll get some sunglasses of my own. Dia pun kemudian berdiri dan meminjam kacamata yang digunakan oleh si perampok. Sang perampok pun tentu saja langsung menyerang Guy. Melihat gadis idamannya yang semakin menjauh, Guy pun nekat melawan. Secara tidak sengaja, saat merebut kacamata milik si perampok, Guy juga menembak si perampok hingga meninggoy. Di depan bank, dia pun memakai kacamata tersebut dan seketika semua yang dilihatnya pun berubah. Muncul tulisan dan benda-benda aneh yang belum pernah Guy lihat sebelumnya, termasuk sebuah medkit yang berada di dekatnya. Namun, saat kacamatanya dilepas, Guy tidak bisa melihat medkit itu. Guy yang penasaran memakai medkit tersebut dan seketika luka-luka di badan Guy pun sembuh. Di sisi lain, dua orang developer bernama Case dan Moser nampak kebingungan setelah melihat karakter NPC yang menghabisi karakter player asli dan merebut kacamatanya. Mereka pun berpikir bahwa ada seorang hacker yang sedang berusaha meretas Free City. Untuk memastikan hal tersebut, dua developer itu pun langsung memainkan game itu. I'm terrified. Let's do this. Mereka pun bertemu dengan Guy dan menyuruhnya untuk berhenti. Mendengar hal itu, Guy tentu saja bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Case dan Moser yang kesal pun mulai menembaki Guy dan Guy pun akhirnya berlari kabur ke sebuah gedung tinggi.
Saat Guy terpojok, dia melihat sebuah pintu bertuliskan exit. Tanpa pikir panjang, Guy pun langsung menuju ke sana. Saat Guy merasa dirinya sudah selamat, Case dan Mouser pun menabraknya. Setelah itu, Case dan Mouser pun lockout dari game. Tetapi walaupun begitu, mereka berdua masih belum tahu siapa pelakunya. Mouser pun berusaha untuk menenangkan Case dengan mengatakan bahwa itu hanyalah sekedar bug biasa. Dreams, desperation, and a mountain of college debt. Scene pun kemudian beralih kepada sebuah rekaman wawancara. Ternyata Case dan Millie pernah membuat sebuah game dan mereka menanamkan semacam kecerdasan buatan kepada setiap NPC yang ada di dalam gamenya. Dengan kecerdasan buatan itu, para NPC bisa beradaptasi dalam tanda kutip seiring dengan berjalannya waktu. I think myself actually is not a code writer, but an author. Malam harinya, Millie pun mendatangi rumah Case. Millie mengatakan bahwa Antoine telah mencuri kecerdasan game buatan mereka dan menggunakannya di dalam game Free City. Case tentu saja tidak mempercayai perkataan Millie. Namun, Millie mengatakan bahwa dia memiliki bukti dan bukti tersebut tersimpan di sebuah level rahasia. Just to get me in there. Millie. Millie pun kemudian kembali login ke dalam game untuk pergi ke rumah player yang berhasil menamatkan level rahasia. Tak lama kemudian muncul Guy di sebelah Millie. Alhasil mereka berdua pun ketahuan dan ditembaki oleh para penjaga yang ada di sana. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil selamat. Sesampainya di markas Millie, Guy pun terkesan dengan berbagai senjata dan kendaraan yang dimiliki oleh Millie. Melihat tingkah aneh Guy, Millie mengira bahwa Guy hanyalah player baru yang belum tahu apa-apa tentang game ini. Millie kemudian menyuruh Guy untuk grinding menaikkan level terlebih dahulu. I know that I've leveled up enough. Get over 100. Then we'll Guy yang awalnya masih level 1 perlahan belajar untuk menaikkan levelnya. Dan dalam waktu singkat, Guy berhasil menaikkan levelnya dengan sangat cepat. Para YouTuber gaming di seluruh dunia mulai penasaran dengan siapakah player jago di balik karakter Guy ini. hero. It's got people all over the world asking. Di sisi lain, Millie nampak sedang berusaha untuk menyelinap masuk ke dalam rumah player yang berhasil menyelesaikan level rahasia. Dengan bantuan Case, Millie berhasil mendapatkan bukti kejahatan Antoine. Namun, tiba-tiba saat Millie terpojok, untungnya Guy datang membantunya. Di saat yang bersamaan, Case yang penasaran dengan siapakah sosok Guy ini mencoba untuk mencari tahu. Betapa kagetnya Case saat mengetahui bahwa Guy ini ternyata adalah karakter NPC. Millie, there are no other players in that house. Kembali ke dalam game, Millie dan Guy menjadi semakin dekat karena mereka berdua banyak memiliki kesamaan. Guy pun kemudian tiba-tiba mengungkapkan perasaannya dan mengajak Millie untuk adu mekanik lidah. Di dunia nyata, Millie pun sontak terkejut karena sebenarnya tidak ada fitur cipokan di dalam game Free City. Tak lama kemudian, Case pun mendatangi rumah Millie. Case akhirnya percaya bahwa Antoine telah mencuri karya mereka. Case juga mengatakan bahwa Guy adalah seorang NPC. Hasil karya mereka yang menanamkan kecerdasan buatan pada karakter NPC benar-benar berhasil, dan buktinya adalah si Guy ini sendiri. Case pun kemudian teringat bahwa dalam waktu dekat Antoine akan menghapus game Free City saat Free City 2 rilis, yang dimana artinya semua bukti-bukti pencurian Antoine pun akan ikut lenyap. Original build in the game, it'll prove that Antoine Millie pun kemudian kembali masuk ke dalam game dan menjelaskan kepada Guy bahwa saat ini mereka berdua berada di dalam game. That's all it is. So Millie juga mengatakan bahwa dirinya dan karakter yang menggunakan kacamata adalah player asli, sedangkan Guy dan karakter-karakter lain yang tidak menggunakan kacamata adalah non-player karakter, alias mereka adalah pemain pendukung di dalam game. Mendengar penjelasan itu, tentu saja Guy merasa sangat kecewa. Well, I may not be real, but for a second there. Guy pun kemudian mendatangi rumah Buddy dan menanyakan bagaimana jika selama ini mereka berdua sebenarnya hanyalah NPC yang tinggal di sebuah game. Buddy pun kemudian menjawab bahwa dia tidak peduli jika semua ini hanyalah sebuah ilusi semata. Yang ia tahu persahabatannya dengan Guy ini benar-benar nyata terjadi. I am sitting here with my best friend.
Dan setelah mendengar perkataan Buddy, Guy pun kemudian mengajak Buddy untuk pergi ke rumah player yang berhasil menamatkan level rahasia. Anehnya, player tersebut dengan sukarela memberikan file yang dicari Millie karena dia adalah fans berat Guy. It's all here. Check it out. It's pretty cool actually. It's like a whole. Di dunia nyata, para YouTuber dan masyarakat memang lebih tertarik dengan kehebatan karakter Guy daripada perilisan game Free City 2. Antoine yang merasa marah akhirnya menyuruh para developernya untuk mereset game Free City. City 2. Pre-sales are down 16%. 60. Di dalam game, Guy dan Millie sedang melihat isi rekaman level rahasia. Dan benar saja, Antoine memang menggunakan game milik Millie sebagai dasar pembuatan game Free City. How could you possibly see? Di saat yang bersamaan, Free City telah di-reset dan semua playernya pun terpental keluar dari game. Saat game kembali online, Millie pun berusaha untuk menemui Guy lagi. Dan ternyata Guy telah kembali ke settingan pabrik dan tidak mengingat apapun yang telah terjadi. Head, please try to remember. This is really important. Millie yang putus asa tiba-tiba mendapatkan telepon dari Case. Case mengatakan walaupun gamenya di-reset, kecerdasan buatan yang mereka tanam di karakter NPC masih ada. Millie hanya perlu men-trigger Guy agar bisa mengaksesnya kembali. Saat membuat karakter Guy, Case mengaturnya sebagai karakter NPC yang haus akan cinta. Dan tipe idaman Guy adalah karakter yang dimainkan oleh Millie. Maka dari itu, Millie hanya perlu men-trigger Guy agar akses kecerdasan buatan Guy kembali bekerja. You changed his code. Setelah itu, Millie pun kembali menemui Guy yang sedang bekerja di dalam bank. Millie kemudian mengajak Guy untuk adu mekanik lidah. Akhirnya, cara tersebut pun berhasil men-trigger kecerdasan buatan Guy dan Guy pun kembali teringat dengan semuanya. Guy pun kemudian mengajak Millie ke rumahnya dan menunjukkan pantulan pulau yang bisa dilihat dari kaca jendela rumahnya. Pulau tersebut merupakan tempat di mana Antoine menyembunyikan level rahasianya. Millie pun kemudian meminta bantuan Case agar membuka akses untuk dirinya dan Guy menyeberangi pantai dan menuju ke pulau tersebut. Way to get us past the collision mesh? We're gonna need a bridge. Guy kemudian mengumpulkan semua NPC dan meminta mereka untuk berhenti melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan sehari-hari. Awalnya mereka semua tentu saja menolak, tetapi lama-kelamaan mereka akhirnya berpikir bahwa perkataan Guy ada benarnya juga. Di sisi lain, Antoine akhirnya sadar bahwa semua ini adalah ulah Millie. Dia pun meminta Mouser untuk melakukan sesuatu. Throw everything at them, alright? 5 badges. Tetapi nampaknya tidak ada satupun yang bisa mereka lakukan. Karena ternyata Millie menggunakan akun palsu dan sekarang semua NPC di dalam game sedang mogok kerja. Akhirnya, Antoine pun menyuruh Mouser untuk menghabisi Guy dan Millie. Dengan terpaksa, Mouser pun melakukan perintah atasannya. 1, 2, 3. Get back to work! Saat Millie dan Guy terdesak, muncul bantuan dari Case yang membantu memprogram game tersebut. Antoine pun kemudian menyuruh para developer untuk mengupload NPC baru bernama Dude untuk membantu menghabisi Guy dan Millie. Kemudian, Antoine berusaha membujuk Case untuk bekerja sama dengannya. Tetapi Case yang sadar bahwa Antoine telah mencuri hasil karyanya dan selama ini memanfaatkannya pun menolak dengan tegas. Antoine yang marah dengan penolakan Case langsung menyuruh Mouser untuk menonaktifkan game Free City. Alhasil, Millie dan semua player pun lenyap, tersisa Guy seorang diri. What's going on? Di sisi lain, ternyata diam-diam Case menyiarkan aksi Guy ini. Semua orang di dunia bisa menonton aksi Guy melalui live streaming. Saat Guy akan menyeberang ke pulau, muncul NPC Dude yang berwajah sama dengan Guy namun jauh lebih besar dan berotot. Guy pun berusaha melawan dengan item-item yang ada di kacamatanya. Tetapi tetap saja Guy masih kalah kuat. Saat Guy terpojok, dia pun memberikan kacamatanya kepada Dude. Dan kemudian Run free, better me. Guy pun berhasil lolos berkat ide cerdiknya. Antoine yang kesal menghancurkan ruangan server Free City. Alhasil, semua data di Free City pun perlahan menghilang. Guy pun berusaha terus berlari sampai akhirnya dia tiba di pulau dan menemukan game milik Millie dan Case. Di
Di dunia nyata, Millie sedang berusaha untuk menghentikan Antoine. Millie pun membuat perjanjian bahwa dia akan membiarkan Antoine merilis game Free City 2 dan tidak akan menuntut royalti, asalkan Antoine mau mengembalikan game miliknya. Deal? Singkat cerita, beberapa minggu berlalu, game Free City 2 pun telah rilis. Namun nampaknya Antoine mengalami kerugian besar karena tidak ada orang yang mau memainkan game tersebut. Sedangkan game Free Life milik Case dan Millie laku di pasaran karena orang-orang tertarik dengan sebuah fitur yang dimana mereka bisa berinteraksi dengan NPC yang mempunyai kecerdasan buatan. Di akhir film, Millie pun kembali login ke dalam game untuk menemui Guy. Di sini, Guy berterima kasih kepada Millie karena kehidupannya di game berubah menjadi lebih baik. Guy juga mengatakan bahwa perasaannya dari awal kepada Millie sudah ada karena telah diprogram oleh si pembuat game. Millie pun sadar bahwa Case lah yang memprogram Guy untuk menyukai karakter seperti Millie karena Case menyukai Millie. Millie pun kemudian menemui Case dan langsung memeluknya. Di sisi lain, Guy pun kembali bersatu dengan Buddy dan film pun selesai. Gimana guys menurut kalian filmnya? Komen di bawah ya tentang pendapat kalian. Oh ya, by the way, buat kalian yang baru request film buat dijadiin alur cerita, boleh juga komen di bawah. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe yang manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.